Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Akbar Sdika, NIM 121450066 TPB 03 dari Prodi Sains Data. Di sini saya perwakilan kelompok 19 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada rekan saya yaitu Meli Jaulandari dengan NIM 121450065. Kemudian yang kedua ada rekan saya yaitu Riantoni Sihaloho dengan NIM 121450077. Saya akan menjelaskan program yang telah kami buat terkait tugas besar mata kuliah PKS yang diampun oleh Bapak Angga Saputra Yasir, S-Farm MSI APT, dan dibantu oleh kakak tutorial yaitu Kak Diki Dermawan. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah kami buat, di mana kami mengambil tema yaitu menampilkan data pegawai suatu perusahaan. Nah, di mana dalam program tersebut terdapat 5 menuan pilihan. Yang pertama itu menginput data pegawai, yang kedua itu menampilkan data pegawai, yang ketiga itu mencari data pegawai, yang keempat menghapus data pegawai, dan yang kelima adalah menu selesai. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan memperlihatkan dan menjalankan program yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Pertama, kami memasukkan beberapa library yaitu input iostream, input conio.h, dan input cstdlib. Di mana untuk input iostream ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput suatu program. Nah, yang kedua adalah input conio.h. Input conio.h ini berfungsi untuk menahan suatu program agar ketika setelah dieksekusi program tersebut tidak akan langsung keluar. Nah, kemudian ada input cstdlib, di mana input cstdlib ini adalah library yang menyediakan beberapa fungsi yang ada di C++ ini. Keempat, using namespace std, di mana ini untuk mendeklarasikan suatu program. Nah, kemudian di sini kamu memasukkan beberapa kamus yaitu integer, string array, dan integer array. Nah, untuk integer ini kami masukkan variabel n, pilihan, dan data. Nah, untuk string array kami masukkan nama, status, jabatan, dan integer array NIP, LB, dan gaji. Dimana di sini kami memasukkan string array dan integer array ini maksimal 10 data. Nah, kemudian output yang akan keluar pertama kali adalah ini pegawai perusahaan Apple Indonesia, di mana terdapat kata-kata seperti ini. Nah, kemudian kami di sini memasukkan perulangan do while, di mana perulangan do while ini adalah perulangan yang dilakukan pada akhir program. Setelah itu di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu menginput data pegawai, menampilkan data pegawai, mencari data pegawai, menghapus data pegawai, dan menu keluar. Di mana kelima pilihan ini dapat dioperasikan itu dengan memakai switch case, di mana switch case ini adalah percabangan yang dapat dilakukan dengan banyak pilihan. Nah, pada case 1 di sini kami memasukkan untuk menginput data pegawai. Nah, di mana output yang keluar adalah masukkan jumlah data pegawai yang ingin kita inputkan. Nah, kemudian kami di sini memasukkan array, yaitu
untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Nah, untuk i increment ini adalah i tersebut akan bertambah satu-satu sesuai dengan inputan yang diminta. Nah, kemudian di sini terdapat data pegawai ke i plus 1. Nah, maksudnya untuk i plus 1 ini adalah i ini sebelumnya kan adalah 0. Nah, ketika ditambah 1 maka i tersebut akan menjadi 1. Nah, agar output yang keluar adalah data pegawai ke 1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada NIP, nama, jabatan, gaji, dan lama bekerja. Nah, untuk lama bekerja ini kami memasukkan percabangan if else, di mana jika LBI ini adalah kurang dari sama dengan 2, maka output yang keluar adalah pegawai baru. Nah, ketika LBI ini tidak sesuai dengan kriteria if ini, misalnya kita masukkan inputan 3 tahun, nah maka yang akan terbaca adalah else, yaitu dimana akan keluar outputan pegawai lama. Nah, kemudian output tersebut akan keluar data pegawai perusahaan Apple berhasil ditambahkan. Di sini ada code untuk tekan enter untuk masuk menu lain. Nah, kemudian pada case 2 yaitu untuk menampilkan data pegawai perusahaan, di mana kami di sini memasukkan percabangan if else. Untuk if data itu adalah 0, maka output yang keluar adalah data pegawai kosong. Mohon inputkan data pegawai terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini ketika data itu atau di case pertama ini tidak ada datanya, maka output yang keluar adalah data pegawai kosong. Nah, jika data tersebut ada di case 1 ini ada, maka akan terbaca ke else, yaitu di sini kami memasukkan array, yaitu untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Nah, di mana di sini output yang keluar adalah sesuai dengan data yang ada di case 1, yaitu i plus 1, NIP, nama, jabatan, gaji, LB, dan status. Nah, kemudian pada case 3 di sini adalah untuk menampilkan data pegawai, di mana di sini kami memasukkan percabangan if else, yaitu jika data tersebut adalah 0, maka output yang keluar adalah data pegawai kosong. Nah, kemudian jika data itu ada, akan langsung ke else ini. Kemudian di sini kami memasukkan variabel baru, yaitu integer cari, di mana output yang keluar adalah masukkan NIP pegawai yang ingin dicari. Di mana di sini kami masukkan array, yaitu untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Nah, di mana jika NIP i ini sama dengan cari, nah maksudnya NIP i sama dengan cari ini adalah ketika NIP i ini adalah data yang ada itu sama dengan cari ini adalah inputan yang kita masukkan tadi itu sama, maka output yang keluar adalah sesuai dengan NIP yang kita cari tadi, yaitu akan langsung keluar outputan, yaitu nomor, NIP, nama, jabatan, gaji, lama bekerja, status. Ini sesuai dengan data yang diminta. Nah, kemudian ini sama seperti tadi. Nah, di sini pada case 4 untuk menghapus data pegawai, di mana di sini kami memasukkan percabangan if else lagi, di mana jika data tersebut 0, maka output yang keluar adalah data pegawai kosong. Nah, ketika data itu tersebut ada, maka dia akan ke else ini, yaitu di sini kami memasukkan variabel baru lagi, yaitu integer hapus, di mana output yang keluar adalah masukkan data NIP yang ingin dihapus. Nah, untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, yaitu jika hapus itu sama dengan NIP i, maksudnya di sini hampir sama seperti case 3 tadi, yaitu dimana jika hapus itu sama dengan NIP ini data yang telah ada tadi itu sama, maka akan dilakukan program yang di bawahnya, yaitu untuk integer k sama dengan i, k kurang dari n, k plus plus. Di sini untuk NIP k sama dengan NIP k plus 1. Nah, maksudnya NIP k plus 1 ini adalah tadinya kan k ini adalah 0. Nah, ketika ditambah 1, maka otomatis NIP k itu akan menjadi 1. Nah, supaya apa? Supaya agar data tersebut terbaca oleh data yang diminta. Nah, kemudian di sini bagaimana data tersebut bisa dihapus? Di sini kami memasukkan variabel n kurang sama dengan 1. Nah, di mana di sini bertujuan agar
data tersebut akan dikurang 1 sesuai data yang diminta tadi. Nah, misalnya di sini datanya ada 3. Nah, otomatis data tersebut akan berkurang 1, yaitu data tersebut akan menjadi 2. Nah, yang dihapus itu adalah sesuai data yang kita minta ini tadi, seperti NIP, nama, jabatan, gaji, LB status ini akan langsung terhapus oleh datanya. Nah, kemudian output yang keluar adalah data baru, di mana di sini data yang keluar adalah data yang terbaru yang sesudah kita menghapus data tadi. Kemudian di sini pada case 5 yaitu adalah menu selesai, di mana kami memasukkan output selesai. Nah, bagaimana bisa selesai ini ketika kita mengetik angka 5 itu langsung selesai. Nah, di sini kami masukkan di while, dimana ketika pilihan itu adalah 5 maka return 0. Nah, jadi ketika kita mengetik angka 5 maka program tersebut akan langsung keluar. Nah, di sini kemudian adalah default. Nah, untuk default ini adalah salah satu fungsi dari switch case, itu dimana ketika pilihan tersebut tidak sesuai yang diminta, kan tadinya pilihan tersebut terdapat 5 pilihan. Nah, ketika kita mengetik angka 6 atau angka 7, nah kemudian output yang keluar adalah pilihan Anda tidak ada di menu. Mohon cek kembali pilihan Anda. Nah, bagaimana di sini mungkin kalian bertanya, mengapa tadi setiap selesai case itu biasanya kan langsung keluar dari program. Nah, bagaimana program tersebut ketika selesai itu langsung kembali ke 5 menu pilihan tadi. Nah, di sini kami memasukkan gets, di mana gets ini adalah salah satu fungsi yang ada di input.conio.h itu, di mana bertujuan untuk menahan program tersebut agar tidak langsung keluar tadi. Jadi ketika data tersebut selesai setelah break, maka otomatis dia akan kembali ke 5 menu pilihan tadi, tidak langsung keluar. Kemudian di sini kami memasukkan sistem CLS. Nah, untuk sistem CLS ini adalah sistem clear screen. Jadi maksudnya ketika program tersebut setelah selesai dieksekusi, biasanya data tersebut tidak langsung terhapus. Nah, dengan kita memasukkan sistem CLS ini, maka otomatis data-data tersebut akan langsung terhapus otomatis oleh sistemnya ketika selesai di running. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.